tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang dalam derita demi pembelian cita-cita. Konsep 2,5 sen sehari atau 1 benggol pada zaman itu diartikan sebagai upah yang setara dengan 5 kg beras per hari. Nah, jadi kalau kita mengukur kemajuan, lihatlah bottom line daripada perusahaan ekonomi. Ini bagaimana upah diberikan kepada rakyat kita. 5 kg beras per hari. Kalau masih sama, artinya belum ada kemajuan. Kalau kurang, karena ada yang salah di dalam manajemen ekonomi nasional, manajemen sumber daya kita. Persoalan yang penting dalam, maaf saya bukan ekonom. Permisi Bu, saya di musim. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW, masalah surplus ekonomi itu menjadi pertanyaan tentang nilai tambah. Ada 2 orang yang datang kepada Rasulullah dan bertengkar. Yang satu yang punya tanah, yang satu yang bekerja. Dan bertanya, Rasulullah, saya yang berhak karena saya yang bekerja. Kata yang punya tanah, saya berhak, siapa yang punya tanah? Rasulullah menjawab, kau yang punya tanah, kamu tidak punya hak. Yang berhak dan yang bekerja. Begitu kata Nabi. Yang dipersangka itu juga. Iya. Debat perkara surplus value adalah tentang bagaimana dalam satu proses produksi ada nilai tambah dari bahan baku yang proses jadi bahan jadi milik siapa. Bank kapitalis mengatakan milik yang punya modal. Sedang kos buruk dipertimbangkan sesuai dengan harga pasar. Dalam situasi ada surplus tenaga kerja, maka harga pasar tentu murah. Maka kita diubah sesuai dengan KFM. Pasti ingat ya KFM ya, yang diterjemahkan menjadi UMR, upah minimum tradisional. KFM itu kebutuhan fakir miskin. Jadi pas-pas hidup aja lah. Jadi untuk kesehatan, pendidikan, untuk tabungan, untuk pendidikan anak, cadangan kalau ada musibah tidak dibutuhkan dalam konsep yang rupiahnya sekarang ini 212 rupiah per kapita per bulan. Ketika negara ini kaya, pohon-pohon yang tidak kita tanam ditebang menghasilkan produksi, pohon ditebang menghasilkan produksi, dan ilmu ekonomi menjadi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana? Saya orang awam bertanya, ilmu ekonomi menjelaskan pohon yang ditebang kok menghasilkan pertumbuhan. Banjir. Bagaimana kalau ada banjir? Banjir. Bagaimana penanganan kembali? Jadi kita tidak menghitung bagaimana pengembalian ongkos di dalam penambangan pohon. Begitu pula minyak yang kita gali, yang terjadi minyak dari plankton itu butuh 700 juta tahun. Kita ambil menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa bisa recovery. Dan itulah ada keterbatasan di dalam penjelasan ekonomi tentang peristiwa-peristiwa yang menciptakan keuntungan bagi pihak yang dominan. Bagaimana menjelaskan orang Papua sampai hari ini masih pakai antena yang kalau ngambil limbah dari Telin itu ditembak oleh polisi, report dijaga tentara. Pertanyaan saya, bagaimana alat negara yang hidupnya dibiayai rakyat dengan uang negara kemudian memusuhi rakyatnya sendiri untuk membela kapital asing?
Karena itu sesuai dengan